Selamat Natal, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Senin 28 Desember 2020, kembali kita bersekutu di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku. Bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Diamsyah. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan isi hati Tuhan bagi kami semua. Oleh karena itu kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami pertama-tama untuk menyimpan firman-Mu itu di dalam hati kami, tetapi juga memampukan kami mengerjakan isi hati Tuhan bagi kami itu dalam hidup kami sesehari lepas sesehari. Berfirmanlah, ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus, Sang Bayi Natal itu. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Pembacaan dan perenungan kita pada hari ini secara leksionaris didasarkan dari Injil Matius. Matius pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Matius 2 ayat 13 sampai 18 akan saya bacakan. Demikianlah Injil Kristus. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak
ada lagi. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia hidup seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Natal memang identik dengan sukacita. Natal memang identik dengan kegembiraan. Di dalam masa-masa Natal, kita melakukan berbagai ritual, tradisi, kebiasaan yang menggambarkan, mengekspresikan hati kita yang penuh dengan sukacita. Tetapi ketika kita membaca kisah Natal itu secara utuh, secara genap, secara bulat, maka ternyata kita mendapati bahwa peristiwa Natal bukan hanya berisi tentang sukacita, bukan hanya berisi tentang peristiwa-peristiwa spektakuler, malaikat yang begitu gegap gempita datang kepada para gembala, tetapi juga berisi kisah sedih, berisi kisah duka cita dan rasa kehilangan. Salah satunya adalah bagian yang kita baca pada hari ini. Betapa kita tidak ngeri membaca sebuah kisah yang ternyata berisi tentang kemarahan seorang raja yang merasa tersaingi dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada niat busuk di sana untuk mengenyahkan dan membinasakan sang bayi Natal itu. Tetapi Allah memiliki rencana yang lain. Ia berkata kepada Yusuf untuk membawa sang bayi Natal Tuhan Yesus Kristus beserta dengan Maria itu untuk lari meninggalkan Bethlehem menuju ke Mesir. Tetapi tetap saja ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Kemarahan, kedengkian, iri hati, dosa yang menguasai hati Herodes dibayar dengan kematian anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan hal itu mendatangkan duka cita yang begitu dalam di dalam hati para perempuan, ibu-ibu yang harus kehilangan nyawa dari anak-anaknya. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Natal yang diwarnai dengan kemarahan, rasa dengki, dan iri hati yang berujung pada kisah duka cita dan rasa kehilangan ini jarang sekali kita dengarkan melalui khotbah-khotbah dan renungan-renungan. Tetapi mari kita mencoba untuk berhenti sejenak. Mari kita mencoba untuk
merenung. Di manakah damai sejahtera yang turun ke bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah, terutama bagi mereka yang berduka cita, terutama bagi mereka yang merasa kehilangan. Selama masa pandemi 2020 ini, pandemi virus corona yang telah merenggut begitu banyak nyawa orang-orang yang kita cintai, di manakah kita bisa merasakan damai sejahtera itu? Kita akan tiba di penghujung tahun 2020. Dan ketika kita menengok ke belakang, ternyata kita mendapati ada begitu banyak peristiwa yang mendatangkan kekecewaan, yang mendatangkan duka cita, yang mendatangkan ketakutan, yang mendatangkan sakit hati, yang mendatangkan kekecewaan dan kemarahan bahkan, baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita maupun bahkan kepada Tuhan. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, apakah itu semua merenggut dan merebut damai sejahtera yang Allah sediakan bagi saya dan bagi ibu bapak saudara? Damai sejahtera itu tinggal tetap di dalam hati kita. Sama seperti halnya Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, Ia yang disebut sebagai Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita, maka damai sejahtera yang dibawanya dari surga untuk turun ke dalam dunia, Ia letakkan di dalam hati kita. Damai sejahtera itu juga tinggal tetap dan senantiasa ada di dalam hati dan kehidupan kita. Namun memang sebagai manusia yang terbatas, justru seringkali kita tidak merasakan damai sejahtera itu karena berbagai-bagai peristiwa yang mempengaruhi hati dan kehidupan kita. Ada rasa marah, rasa kecewa, rasa terluka, rasa kehilangan. Ibu bapak saudara yang terkasih, jangan kehilangan damai sejahtera Tuhan. Marilah kita menjalani kehidupan di dunia ini tetap dengan satu kerinduan. Tuhan, mampukan aku untuk tetap memegang, merasakan, mengalami damai sejahtera itu di dalam hati kami. Biarlah doa yang sedemikian menjadi doa kita semua, sehingga ketika Tuhan mengizinkan begitu banyak peristiwa terjadi di sekitar kita, kita tetap merasa ayem, tentrem, kita tetap merasa damai sejahtera, sebab Immanuel, Allah senantiasa beserta dengan kita. Allah itu jugalah yang meletakkan damai sejahteranya itu tinggal tetap dalam hati kita. Mari kita terus berjuang mempertahankan damai sejahtera itu tetap kita alami dan rasakan, tidak terenggut dan tidak terbuang, tercampakkan oleh berbagai-bagai peristiwa duka cita dan kehilangan yang ada di sekitar kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami lemah, tetapi Engkau begitu kuat. Kami terbatas, tetapi Engkau sungguh tidak terbatas. Seringkali peristiwa-peristiwa dan pengalaman di sekitar kami membuat kami merasa damai sejahtera-Mu luntur dan Engkau terasa begitu jauh. Padahal sesungguhnya lah damai sejahtera-Mu tetap Engkau berikan dan letakkan di dalam hati kami, tinggal tetap di dalam kehidupan kami, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa beserta dengan kami. Oleh karena itu kami berdoa, mohon kuasa kasih Allah lah yang memampukan kami untuk tetap dapat merasakan damai sejahtera yang melampaui akal manusia itu di dalam hati kami, melampaui segala keterbatasan kami, bahkan peristiwa-peristiwa yang mendatangkan duka cita dan rasa kehilangan tidak dapat mematahkan damai sejahtera di dalam hati dan kehidupan kami. Inilah doa kami, kerinduan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, Immanuel itu, kami berdoa. Amin. Selamat Natal, selamat tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Bagikanlah damai sejahtera itu kepada orang-orang yang ada di sekitar ibu, bapak, dan saudara sekalian. Tuhan memberkati.